الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masih punya kesempatan umur untuk mengisi kebaikan, untuk menambah iman dan menambah amal saleh. Karena inti daripada hidup kita lillahi ta'ala, yang kita sama-sama membaca dalam iftitah kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sebuah ayat yang kita hampir setiap salat membaca dalam iftitah kita doa ini. Tapi kenapa dalam kehidupan kita banyak bertantangan, banyak yang merasa gelisah, banyak yang merasa stres, banyak yang merasa tidak pernah terlepas dari ujian. Malah ada orang bertanya, kenapa saya diuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia belum tahu di sini kita hidup di dunia. Kalau tidak ada ujian, itu namanya surga. Yang membuat kita boleh tahan ujian dan menghadapi cobaan itu adalah kita ingat semua tidak ada yang merugi di hadapan Allah selama kita ikhlas dan sabar. Dan saya selalu menyampaikan prinsip saya terhadap ujian, ikhlas dan sabar, sempurna pahala, takdir tetap berjalan. Ikhlas dan sabar, sempurna pahala, dan takdir tetap berjalan. Dan takdir itu akan lewat, tidak akan diam di situ. Tidak ikhlas, tidak sabar, rugi pahalanya, takdir tetap berjalan. Jadi terserah anda mau milih yang mana, mau sempurna pahala atau rugi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan, tidak ada satupun yang kena orang mukmin walaupun sebuah duri kena tubuhnya akan diganti oleh Allah dalam pahala. Biar duri saja karena tubuh badan kita sudah dijanjikan, hatta syaukata yushakuha lahu biha ajr. Orang mukmin kata Rasulullah, biarpun kena duri saja digantikan oleh Allah dalam pahala. Allah maha baik terhadap orang mukmin, dan hal itu hanya dimiliki oleh orang mukmin. Hari ini sehat, besok sakit. Hari ini lancar, besok macet. Hari ini kaya, besok miskin. Kenapa ada selalu perubahan? Jangan anda nyangka orang yang terkaya tidak diuji.
justru kekayaannya itu ujian. Orang miskin juga diuji, tapi bukan diuji dari sisi harta, tapi diuji dari sisi kemiskinan. Orang sehat pun yang tidak pernah sakit itu ujian. Kalau dia sadari nikmat sehat bisa menjadi ujian itu, artinya dia selalu ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menggunakan nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Dia begitu lupa syukur, berarti ujian, menjadi fitnah nikmat sehat. Oleh karena itu orang salih pintar membedakan antara nikmat sama ujian. Orang salih sangat pintar. Kenapa mereka sangat pintar? Karena setiap nikmat yang dia terima dianggap ujian. Dan setiap ujian yang dia hadapi dianggap nikmat. Itu orang saleh. Malah kita bertanya, kenapa saya diuji Allah? Orang yang berkeluarga stres, yang belum berjodoh stres, orang punya keturunan stres, belum punya keturunan, terus mau apa manusia? Manusia masing-masing tidak senang dalam keadaannya. Kaya stres, miskin stres, sehat stres, sakit stres, punya keturunan bermasalah terus. Malah ada yang berkata, lebih baik tak usah punya keturunan. Itu sudah tanda putus asa. Tapi begitu dia tidak punya keturunan, tolong Syekh doakan, sudah 12 tahun saya tidak punya keturunan. Saya bilang, buat apa keturunan? Dia buat senang. Begitu dapat keturunan malah tambah susah, bukan senang. Karena kita tidak bersedia dari awal. Ini masalah kalbu sebenarnya jamaah sekalian. Semua gerakan kita itu tergantung kalbu kita. Amalan manusia dua, amalan kalbu, amalan gerakan atau amalan perbuatan, amalan tangan, amalan kaki, mata, telinga, gerakan, salat, haji, jihad dan yang lain-lain. Tapi ini semua dasar amalan itu tergantung kalbu kita. Bagaimana posisi kalbu kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah karena digantungkan dalam kalbu, asal dalam hati kita harus memiliki dua hal, cinta dan jujur. Kalbu kita harus terisi cinta dan jujur. Dan ini bukan amalan di luar kalbu, malah justru dalam kalbu. Ini karena ada cinta dan jujur akan menimbulkan masalah khusyuk, masalah tenang, masalah sakinah, masalah tidak ada rasa sakit hati, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat iri. Ini semua dasarnya cinta dan jujur. Yang dimaksud di sini cinta, mencintai Allah dan Rasulnya atas segala sesuatu. Dan itulah yang paling berat. Kalau saya sekarang bertanya cinta Allah dan Rasulnya, semua jawabannya. Tapi perilakunya membuktikan tidak mencintai Allah dan Rasul. Orang boleh menjaga diri dari perbuatan zina, tapi dia lupa ada zina tangan. Dia berfikir adalah zina perbuatan dosa besar, jangan mendekati atau berhubungan dengan cara yang haram, itu namanya zina. Dan dia lupa Allah tidak melarang zina. Zina boleh tidak? Zina boleh tidak? Tidak boleh.
Tapi kenapa kita setiap hari berzina? Allah tidak melarang perbuatan zina, tapi Allah melarang jangan mendekati zina. Karena jatuhnya perbuatan zina itu ada proses. Dia tidak mungkin tiba-tiba orang mau laku zina. Ada langkah-langkah. Itu yang dilarang oleh Allah. Mata berzina, tangan pun berzina. Paling gampang sekarang zina tangan. Tahu zina tangan apa? HP, BlackBerry, SMS. Yang saya heran, orang yang SMS dia lupa SMS ini adalah perbuatan tangan, dan namanya zina karena isinya juruk. Yang ketiga, dia lupa akan hadap Allah dan akan Allah bertanya tentang tulisan itu. Satu kata bisa membawa orang masuk neraka 70 tahun. Kira-kira dalam SMS berapa kata? Saya menerima SMS, sungguh kasihan yang SMS. Saking joroknya saya tidak berani balas. Cuma saya berdoa, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Sampai ada orang SMS ingin berhubungan zina sama saya. Coba sejauh mana orang tidak ada rasa malu. Sungguh saya nangis, dan saya tidak balas sama sekali, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah orang itu karena dia belum tahu. Itulah yang kita perlu sadari. Zina kita kadang menjaga diri, fantas ibadah kita banyak bermasalah. Padahal saya yakin Bapak Ibu sedekah setiap hari, salat tahajud tidak pernah tertinggal, puasa Senin Kamis apalagi, silaturrahim, baik hati, lembut, tawadu, berbuat baik sama semua orang, suka memaafkan orang. Biarpun orang sengaja salah sama kita, kita ikhlas duluan. Tapi ini semua tidak ada arti kalau kita tidak memperhatiin hal-hal kecil ini, seperti zina tangan, zina mata, dan zina telinga. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hei orang beriman, masuk dalam Islam dalam sejarah keseluruhan. Islam jamaah sekalian sangat sederhana. Allah tidak minta sepanjang hidup kita salat malam. Biarpun salat malam sedikit demi sedikit, tapi ada hal-hal yang lain yang menjaga salat malam itu adalah perbuatan tangan kita. Kita kan sudah suka baca dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, terus wa tukallimuna. Yang berbicara siapa? Tangan. Allah menutupi mulut mereka. Udah, kamu diam. Karena mulut mereka, lidah mereka akan berusaha membela, mencari alasan. Kami tidak sengaja, kami tidak pernah berbuat, kami, begitu jawabannya mereka. Allah tutupkan mulut mereka. Kalau kamu tidak mau bicara yang jujur, ada banyak saksi. Allah datangkan malaikat saksi, mereka tidak terima. Ya Allah, buat apa malaikat saksi? Saya tidak percaya malaikat. Barangkali malaikat suka tambah-tambah. Begitu kata manusia. Coba lihat manusia begitu berani sama Allah. Ya udah, kalau dah mau percaya malaikat, saya bawakan saksi dari tubuh badan kamu sendiri, dari tubuhnya sendiri. Dia belum tahu Allah Maha Kuasa dan seluruh tubuh badan kita itu milik Allah. Ya silahkan, masih berani-berani sama Allah. Allah tutupkan mulutnya,
wahai tangan, berbicaralah. Mulai tangan yang berbicara. Sekarang tidak bisa terbayang. Kalau mau bayangkan bagaimana tangan kita berbicara, coba Anda tulis SMS dan baca lagi. Berarti itu namanya tangan berbicara. Akhirnya tangan kita sebut semua perbuatannya. Tanda tangan, SMS, BB, apa saja yang dibuat oleh tangan disampaikan. Akhirnya dia kaget. Begitu Allah lepaskan mulutnya untuk berbicara, dia marah sama tangan. Sehari dari tadi saya bela-bela kamu, malah sekarang kamu jadi saksi buruk bagi saya. Marah. Cukup tangan? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun jadi saksi. Kita mulai kemana jemaah sekalian? Yang semestinya kita takut kepada Allah supaya kita tenang. Karena semakin tinggi takut kita kepada Allah, semakin tenang hati kita. Beda kalau kita takut sama seorang manusia. Beda sama kita kalau takut sama orang yang zalim, sama orang yang jahat. Kita takut sama apapun dalam lingkungan hidup kita di dunia, membuat kita malah lebih jauh takut dan terasa tidak nyaman. Beda sama rasa takut terhadap Allah, justru merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena ketakutan kita kepada Allah membuat kita lari kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita merasa takut, bertambah zikir. Akibat berbanyak zikir, apa yang kita dapat? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah berikan nikmat ketenangan. Kenapa sekarang kita selama ini berzikir tapi tidak pernah tenang, mana merasa gelisah? Karena belum ada rasa takut. Sama-sama kita baca Suratul Hadid, surah 57, ayat 16, 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه لهم ولهم أجر كريم. Sadaqallah. Bisa kelihatan artinya? Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum saatnya kita mulai takut kepada Allah? Apa belum saatnya sekarang kita mulai merasa khusyuk, merasa malu sama Allah dan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di sini Allah bertanya sama kita, tapi pertanyaan itu Allah mengingkari perbuatan kita. Seolah-olah Allah memberikan peringatan, sampai kapan kita mau sadar? Sampai kapan kita mau bertaubat? Sampai kapan kita mau menjaga tangan kita?
Sampai kapan kita mau menjaga pandangan mata kita? Sampai kapan kita mau menjaga langkah kaki kita? Sampai kapan masjid kita tidak bisa terisi dan menjadi makmur? Kapan saatnya salat subuh menjadi seperti salat Jumat? Kapan saatnya kita melihat orang tua bangga terhadap anak karena berbakti baik? Kapan saatnya anak ikhlas berbakti baik karena orang tuanya salih dan salihah? Kapan saatnya kita bersilaturrahim tidak menunggu balasan hanya lillahi ta'ala? Kapan saatnya kalau kita salat itu memimpin kita untuk jauh dari fahsya dan munkar? Karena Allah telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Zikir kepada Allah lebih besar daripada salat sendiri. Memang karena Allah menwujudkan ibadah salat untuk zikir. Wa aqimis salata li dzikri. Mendirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Dan seluruh ibadah, kalau kita perhatiin, habis Jumat Allah berintahkan zikir. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Padahal baru habis Jumat. Habis Jumat berarti kan isi khutbah, isi ibadah, isi zikir. Tapi tetap Allah memerintahkan untuk berbanyak zikir selepas Jumat. Habis ibadah haji, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau sudah selesai manasik haji, berzikir kepada Allah. Jangan lalai, jangan kembali perbuatan buruk. Karena selama kita beribadah memang jelas jauh dari keburukan. Tapi begitu lepas ibadah, kenapa kita kembali berbuat keburukan? Apakah ada pernah melihat seorang lagi salat tapi dalam salatnya dia gosip? Ada? Ada orang melihat dalam salatnya dia lagi SMS jorok? Tidak kan? Tapi kapan muncul perbuatan buruk itu? Selepas ibadah. Karena kita tidak menjalankan perintah Allah selepas ibadah, jaga zikir. Karena tidak 24 jam salat, tapi bisa 24 jam berzikir. Subhanallah. Jamaah sekalian, saya mendengar seorang ibu kalau salat malam nangisnya luar biasa. Sambil dia menceritakan dan sambil dia curhat, nangisnya sampai dia merasa sajadahnya sudah basah. Tapi datang dia curhat sama saya, bagaimana jalan keluar dari permasalahan. Saya berkata subhanallah, kalau memang ibu titisan air mata lillahi ta'ala ikhlas, tidak akan perlu curhat kepada siapa-siapa. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kalau kita sudah menadu kepada Allah, jangan lari kemana-mana. Karena kami sebagai ustaz, sebagai pendakwah, memberikan petunjuk, kami juga punya kekurangan, punya kelemahan. Badan kami mampu, sangat terbatas kemampuan kami membantu mengarahkan supaya tidak salah jalan. Lewat konsultasi, lewat berbicaraan, komunikasi, lewat mengarahkan petunjuk. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada di antara bapak ibu yang sudah putus asa daripada ulama atau para ustaz, dan akhirnya dia melarikan diri kepada dukun dan sihir. Oleh karena itu terpaksa kami memberikan kesempatan. Orang mau curhat silahkan, orang mau berkomunikasi silahkan, orang mau konsultasi silahkan. Apa yang kami mampu bantu insya Allah. Tapi tetap
Saya menarahkan semua kembali kepada Allah. Gantungkan kalbu kita kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dan itu yang menjadi bahasan saya insya-Allah hari Rabu besok. 10 kunci menhayati Al-Quran. InsyaAllah Bapak Ibu kalau sudah fahami 10 kunci, walaupun tidak bisa bahasa Arab, InsyaAllah akan nikmati bacaan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan yang sudah sebenarnya sempurna, tapi kita merasa banyak kekurangan karena kita melihat dari satu sisi, tidak melihat dari sisi lain. Kalau kita merasa sakit, kita selalu melihat orang yang sehat, akhirnya kita tambah tidak ridha terhadap takdir sakit. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih parah sakitnya, kita pasti mengucapkan Alhamdulillah, masih saya mending. Oleh karena itu kata Rasulullah memberikan jalan mudah supaya tidak sakit hati dan tidak gelisah. Kata Rasulullah, kalau urusan dunia jangan anda melihat orang yang lebih atas dari kamu, malah justru lihat yang lebih bawah. Kalau anda lagi susah, lagi banyak masalah, banyak ujian, anda ingat masih anda bisa tidur di dalam rumahnya dalam keadaan aman dan nyaman. Tapi ada orang lain tidak punya tempat tidur. Coba kalau boleh keluar malam hari, berapa banyak orang yang tidur di bawah jembatan, dan tidurnya aja tidak bisa nyaman, karena begitu dia mendengar suara mobil lewat, dia langsung bangkit supaya masih mengharapkan sedikit rezeki supaya untuk bisa makan pagi hari. Tapi kalau kita biarpun pusing dan stres tetap tidur, apalagi sudah hidupin AC-nya, lupa dunia dan segala isinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak semua untuk menjaga cinta dan jujur kita dalam hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah dua hal ini yang menjaminkan kita mendapatkan manisnya iman. Wallahi jamaah sekalian, dunia ini sangat indah bagi orang mukmin kalau dia bisa tahu bagaimana jalan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya sampaikan, kalau kita bisa mendapatkan ridha Allah, sungguh semuanya beres. Itu yang perlu kita selalu targetkan dalam kehidupan kita. Dan terbukti, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku secara total lillah. Kalau kita menjadikan hidup kita lillah, harta kita lillah, nyawa kita lillah, waktu kita lillah, semua yang kita miliki lillahi ta'ala, karena memang semua dari Allah. Sehat dari Allah, harta dari Allah, keturunan dari Allah. Waktu yang kita manfaatkan dan kita bisa mengisi yang terbaik, memang waktu itu juga dari Allah. Dan kita semua menarahkan kepada Allah, Allah jaminkan juga kematian menjadi indah. Jadi bukan hidupnya jadi indah, mati pun jadi indah. Dan terbukti bagaimana orang salih saat kematiannya, Allah sibarkan berita mereka sedunia. Imam Ahmad Hambali disalati jenazah lebih dari 2 juta orang. Saat beliau hidup, banyak orang yang fitnah beliau, sampai sebabnya fitnah dizalimi dan masuk penjara.
Dan dia tidak punya kesempatan menghadap khalifah supaya dia jelaskan apa sebenarnya. Tapi itulah perbuatan kezaliman. Tapi beliau tetap sabar. Padahal imam, ulama besar, dia boleh berkata kepada masyarakat yang begitu antusias dan begitu mereka cinta kepada beliau, bisa merubahkan banyak hal. Tapi tetap mereka memilih kesabaran dari mengajak masyarakat untuk berfitnah lagi atau membuat hal-hal yang tidak diharapkan. Apa yang terjadi? Didatangi oleh orang-orang yang benci sama dia, yang menjadi musuhnya. Kata beliau, kalau memang kamu orang ikhlas dan saleh, kenapa bisa dizalimi dan masuk penjara? Apa jawaban beliau? Kata beliau, tanda Allah terima bukan sekarang, nanti kamu lihat saat kematiannya. Nanti kamu lihat saat kematiannya, siapa yang mati dalam keadaan indah. Subhanallah, apa yang terjadi? Musuhnya Imam Ahmad Hanbali saat kematian, tak ada yang urus sama sekali. Sampai anaknya pun ditinggal, dibiarkan. Akhirnya karena jenazah tidak diurus, malah keluar bau sampai orang tak tahan di rumah, dibuang di padang pasir. Imam Ahmad Hanbali disalati 2 juta orang. Saking banyak orang yang salat, tidak sempat saat salat disalati, orang datang bergiliran ke makam Imam Ahmad Hanbali salat. Dari waktu salat subuh sampai isya masih jamaah antri salat jenazah. Allah telah janji orang yang sempurna iman dalam kehidupannya, dan dia menjaga cinta dan ikhlas, menjaga cinta dan jujur, dan menjadikan hidupannya segalanya lillah, Allah jaminkan kematiannya juga akan menjadi yang terindah. Jemaah sekalian, mesti kita ingat, semua akan kembali kepada Allah. Hari ini, besok, lusa, 1 tahun, 2 tahun, semuanya akan kembali dan akan hadap kepada Allah. Dan semua akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan lidahnya, perbuatan tangan, kaki, apapun, semua akan terhitung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa perbuatan kita, walaupun kita sendiri lupa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita semua memiliki Tuhan yang maha baik, yang maha kasih sayang. Biarpun berapa dosa kita, dengan istighfar, taubat, bagi Allah gampang mengampuni dosa semua. Buktinya surat Az-Zumar ayat 23 dan seterusnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ulama menjelaskan ini termasuk salah satu ayat yang memberikan harapan kepada setiap orang yang sudah melalui batas dosa dan maksiat. Berapa sih dosa kita? Biarpun dosa kita sepenuh bumi, masih diberikan harapan diampuni Allah selama kita cinta dan jujur saat bertaubat. Kalau kita tidak sadar sendiri, jangan sampai Allah kirimkan ujian yang mensadarkan kita, tapi habis itu kita menghadapi kematian dalam keadaan buruk. Mesti kita mengambil pelajaran daripada orang lain, tapi jangan sampai Allah jadikan kita pelajaran bagi orang lain. Itu paling buruk. Kata ulama, hamba yang paling buruk
Allah jadikan pelajaran bagi orang lain. Jadi Allah celakakan dia, Allah hina dia, Allah menjadikan dia sengsara, tersesat, tidak bisa apa-apa, tapi mensadarkan orang lain. Itu paling buruk hamba seperti itu. Oleh karena itu pasti kita sadar, hati-hati dari berbuat kezaliman. Ada orang SMS, umurnya 37 tahun. Dia berkata, saya masih bertahan. Kenapa sampai saat ini saya belum berjodoh? Dia merasa tidak mau terima. Saya bertanya, coba periksa, pasti kamu punya dosa dan pernah berbuat kezaliman, dan orang itu masih mendoakan kamu supaya tidak selamat dan supaya celaka. Sebab doa orang yang dizalimi, Allah sudah berjanji akan menolong orang-orang yang dizalimi. Dan janji Allah, orang yang dizalimi akan dibantu dan ditolong oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Allah telah bersumpah, la'ansurannaki walau ba'da hin. Jangan takut wahai orang yang dizalimi, karena sungguh akan Allah berikan pertolongannya. Tunggu saja. Habis itu dia telepon, saya angkat, dia nangis. Kata beliau, memang saya pernah memainkan salah satu perempuan, memberikan harapan, pacaran, akhirnya jatuhnya kepada zina sampai wanita itu hamil, dan dia menjanjikan akan nikah. Begitu dia sudah hamil dan menahankan kandungannya, malah dia ditinggal. Dan wanita berdoa dan dia berjanji, selama saya hidup, saya akan mendoakan kamu celaka dunia akhirat. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah Maha Adil, dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sendiri mengharamkan, Allah sendiri tidak pernah menzalimi, dan malah Allah haramkan atas dirinya berbuat kezaliman. Allah yang mengharamkan atas dirinya, atas zatnya Allah untuk berbuat kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan berbuat kezaliman itu haram antara kamu. Sekarang kita lihat berapa banyak kezaliman kita. Membawa berita yang tidak benar, berbuat kezaliman. Memfitnah orang, berbuat kezaliman. Ikut campur urusan rumah tangga orang, itu berbuat kezaliman. Kita menipu orang, berbuat kezaliman. Hati-hati daripada doa orang yang mazlum. Orang yang dizalimi, kalau dia angkat tangan berdoa, celaka kita dunia dan akhirat. Berapa banyak kezaliman kita. Belum lagi kezaliman terhadap diri sendiri. Faminhum zalimun li nafsi, kata Allah, yang tidak pernah kita sadari. Saat-saat kita beribadah lagi senang, begitu kita diuji Allah, malah kita berhenti ibadah dan kita berkata, kenapa Allah uji saya? Saya tidak mau salat lagi. Berarti selama kita salat bukan lillahi ta'ala, tapi karena kita mau senang hanya di dunia. Tapi kalau memang lillah, apapun keadaan yang kita hadapi, senang maupun susah, ibadah tetap terus berjalan. Itulah berbuat kezaliman. Saya heran bagaimana orang yang suka menzalimi orang lain tapi bisa tidur. Bagaimana dia bisa tidur dan Allah telah mensiapkan pasukannya untuk memberikan kecelakaan ke orang yang zalim itu. Kasihan ibadahnya, menzalimi anak buahnya, menzalimi pembantunya, menzalimi supirnya,
menzalimi orang yang sekelilingnya, yang sekitarnya, dia tidak sadar. Dia memaksimalkan, memanfaatkan tenaga mereka untuk mendapatkan kelancaran usahanya, tapi dia tidak berusaha menyempurnakan hak mereka. Itulah kezaliman yang besar. Dan itulah yang membuat kita di Indonesia menghadapi banyak masalah. Mendengar, karena demi Allah jamaah sekalian, kezaliman itu salah satu dosa besar. Sesudah dosa syirik, dosa yang sangat dibenci Allah adalah dosa kezaliman. Dan Allah sudah berjanji, kami tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang zalim. Sekarang kita melihat berita kezaliman, na'udzubillah. Orang tua menzalimi anak, anak menzalimi orang tua, suami menzalimi istri, malah istri sekarang kita mendengar menzalimi suami, dan berantakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa beres dalam hidup? Apa manfaatnya ibadah setiap hari, salat malam setiap malam, haji setiap tahun, tapi tidak pernah terlepas dari kezaliman? Itu bahaya jamaah sekalian. Yang paling buruk kezaliman kata. Hati-hati dari kezaliman kata. Mengkomporkan seorang, memfitnahin orang, sampai banyak rumah tangga pecah dan berpisah gara-gara satu kata yang tidak disadarkan. Selama mereka berpisah, sampai anaknya yang susah demi karena perpisahan orang tuanya, sebabnya satu kata membawa fitnah, Allah tidak akan melupakan hal itu. Saya bawakan satu cerita bagaimana Ujun berbuat kezaliman. Itu teman saya sendiri, kuliah, dan kita tahu bagaimana di Indonesia kuliah itu bebas, istilahnya campur. Dia berpacaran sama seorang wanita. Wanita itu sudah benar-benar jatuh cinta dan mengharapkan laki ini menjadi pemimpin dan menjadi imam baginya. Apa yang terjadi? Alasannya minta izin orang tuanya mau belajar di rumahnya, mendapatkan kesempatan berdua sendirian di tempat yang sepi, di samping godaan syaitan, kelemahan iman, hawa nafsu, jatuhnya berbuat zina. Wanita itu hamil. Karena wanita bersadar dan sudah tahu perbuatan kesalahan itu, akhirnya dia terpaksa membongkarkan cerita kepada keluarganya. Tidak ada pilihan, mau lari kemana? Difahami kondisi dan keadaan oleh keluarganya. Ya syukur kadang keluarga ada yang mengerti apa yang terjadi. Tapi kadang-kadang keluarga malah menambahkan anaknya malah tambah susah. Malah ada yang keluarga mengusir anaknya dalam keadaan dia minta tolong, malah diusir. Akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Mau kemana lagi? Jadi semua kita terlibat dalam berbuat kezaliman dalam hal seperti ini. Akhirnya kakaknya wanita ini menghadap si laki-laki, dan dia tuntut, kalau memang sudah terjadi seperti ini, nikahlah sama dia, jagalah nama baik keluarga kami. Apa jawaban beliau? Saya tidak pernah ada hubungan sama adikmu, saya tidak pernah kenal dan saya tidak pernah tahu. Kata laki-laki,
mendengar berita ini, kalau memang itu jawabannya, biarkan Allah yang balas perbuatanmu. Beliau cerita sampai saat ini masih menghadapi ujian. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jodoh dan dia nikah. Ternyata dia bertemu istrinya selingkuh. Dan di situ dia nangis. Istrinya minta tolong diamkan dan tutupi. Saya malu kalau ditahu sama keluarga saya. Dan saya janji tidak akan berbuatan dosa lagi. Dia nangis. Dan dia masih ingat. Dia berkata, ini balasan yang pertama. Begitu dia punya anak perempuan, masih usia 6 tahun, tiba-tiba anaknya melarikan diri ke rumah dan nangis. Apa yang terjadi? Digosak sama tukang jaga di rumahnya. Dan dia nangis. Dan dia berkata, ini balasan yang kedua. Ya Allah, cukup. Ya Allah, cukup sampai di sini. Istriku dan anakku. Tidak lama lagi dia mendengar berita adiknya yang perempuan yang tercantik juga jatuhnya dalam perbuatan zina sama anak kuliah. Begitu dia tuntut anak kuliah, temannya dan pacarannya, kenapa kamu berlaku terhadap adikku? Apa dia menjawab? Saya tidak pernah kenal adikmu dan saya tidak pernah bertemu dengan dia. Langsung dia mendengar sama jawabannya. Sama jawabannya apa yang telah diucapkan. Allah balas. Itulah berbuat kezaliman. Allah akan balas yang sesuai. Malah bisa menjadi lebih parah selama orang yang dizalimi belum ikhlaskan dan belum memaafkan. Hati-hati jamaah sekalian. Sungguh demi Allah, cinta saya dan sayang saya kepada jamaah sekalian, saya sangat takut anda terjumus dalam berbuat kezaliman. Apakah itu kezaliman kata atau perbuatan? Apalagi kalau di belakang kezaliman kehancuran rumah tangga orang lain. Allahu Akbar. Marilah kita sama-sama menjaga lidah kita. Biarpun ada orang membawa berita, biarpun berita itu benar 100%, kita hadapi dengan istighfar dan kita berkata, saya banyak salah, saya tidak mau urusan lain, cukup urusan saya sendiri. Banyak dosa kita jamaah sekalian, banyak kesalahan kita, dosa besar, dosa kecil. Kita malu kalau ditahu sama orang dosa kita. Oleh karena itu, jangan sampai anda suka membuka kesalahan orang lain. Kalau anda menjaga kesalahan orang lain, Allah akan menjaga kekurangan kita dan kesalahan kita. Allah tutupi. Para nabi dan rasul berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan buka aibku di hadapan orang. Ini nabi doa begitu. Apalagi kita yang kita minta, ya Allah tutupi kekurangan saya, tutupi dosa saya, kelemahan saya malu ditahu sama orang. Malah kita sekarang memberanikan diri buka aib orang lain. Na'udzubillah. Itulah kezaliman. Fantas salat malam setiap malam, tapi kita tidak menikmati, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa artinya sepanjang malam kita nangis sambil basah sajadah kita, tapi sepanjang siang kita menzalimi orang lain? Allah Maha Adil dan Allah telah janji
orang yang berbuat kezaliman tidak akan dimaafkan sampai orang yang dizalimi mengikhlaskan. Mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah. Tolong ingat ayat suratul Hadid, surah 57 ayat 16, 17 dan 18. Inilah saatnya jemaah sekalian kita sama-sama bertaubat dan nasuh. Karena tanda-tanda ciri hari kiamat sudah banyak muncul. Tanda dan ciri hari kiamat sudah memberikan tanda dunia ini sudah sebentar mau habis. Kita tidak bisa menghitungkan, malah lebih cepat dari kehabisan dunia adalah kematian yang kita tunggu. Dan tidak ada di antara kita yang jamin hidup sampai besok. Biarpun asuransinya yang paling tinggi, tapi tidak bisa punya jaminan hidup sampai besok. Berarti apa? Kita yakin mati daripada yakin hidup. Sekarang saya bertanya, yakin hidup sampai besok? Tidak. Yakin mati? Mati pasti. Hidup yang tidak pasti. Itu yang perlu kita fikirkan. Kalau memang kematian itu yakin, bagaimana kita menghadapi kematian yang indah, yang kita selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Bagaimana kita mengharapkan husnul khatimah tapi perbuatan kita masih banyak kezaliman. Kezaliman terhadap diri, kezaliman terhadap orang tua, kezaliman terhadap anak kita, dalam lingkungan kita. Allahu Akbar. Ya Allah, maafkan dan ampunilah ya Allah. Dan di ujung ayat ini, suratul Hadid, Allah mengajak kita, inilah saatnya kita takut, inilah saatnya kita sadar, inilah saatnya kita bertaubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki dunia dan segala isinya, yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yang berfikir. Dan di ujung ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi jalan keluar, membantu kesadaran kita. Di firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqat. Yang menarik saya dalam ayat ini, innal musaddiqina, Allah bawakan dengan kata tasdid, orang yang selalu bersedekah. Dan Allah sebutkan dua, musaddiqin wal musaddiqat, laki-laki dan perempuan. Dan biasa kalau Allah sebutkan soal sedekah, Allah bicara umum, tidak pernah membedakan laki sama perempuan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian dari rezeki mereka menginfakkan. Tapi Allah tidak sebut laki perempuan. Tapi di ayat ini Allah sebutkan, innal musaddiqin, laki-laki yang selalu bersedekah, wal musaddiqat, perempuan yang selalu bersedekah. Apa yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bukan hanya Allah akan melipat ganda fayudha'ifahu lahum, tapi lebih daripada itu, walahum ajrun karim, akan Allah berikan pahala yang amat mulia. Kata ulama, ini salah satu amalan yang istimewa. Allah bukan hanya melipat ganda apa yang kita sedekahkan, tapi Allah juga memberikan pahala yang amat mulia. Nanti kita tahu di hari kiamat. Menuju kepada hati yang khusyuk, menuju kepada perubahan yang insya Allah sisa umur kita lebih baik. Apa itu sisa umur kita? 1 hari, 1 bulan, 1 tahun. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan sisa umur berapapun, insya Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Dalam segala hal, lahir batin, perbuatan pagi, siang, malam, dimanapun berada, selalu kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita sudah berusaha, sisa umur kita insya-Allah lebih baik daripada yang lalu, insya-Allah terjamin mati kita insya-Allah indah. Itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malah." Kalau Allah mencintai seorang, akan Allah bukakan pintu taufiknya untuk beramal salih, dan di situ Allah cabut nyawanya. Allah cabut nyawanya atas amal salih. Itu namanya apa? Husnul khatimah. Indahnya demi Allah jamaah sekalian husnul khatimah. Kita tidak harap menghadapi kematian tapi susah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi yang kita harapkan bukan hanya mampu mengucapkan kalimat syahadat, malah insya-Allah didatangi malaikatul maut kita dalam keadaan sujud. Didatangi malaikatul maut kita lagi megang Quran. Didatangi malaikatul maut kita lagi megang tasbih, berzikir kepada Allah. Itulah perbuatan yang dibangkitkan oleh Allah nanti hari kiamat. Orang yang mati dalam keadaan sujud dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Orang yang mati dalam keadaan baca Al-Quran dibangkitkan dia lagi baca Quran. Orang yang megang tasbih berzikir kepada Allah dibangkitkan saat dia bertasbih dan berzikir kepada Allah. Itulah namanya hidup indah dan mati indah. Saya mengajak semua jamaah termasuk saya demi perubahan. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Habis kita beriktikaf, sama-sama salat subuh, sama-sama salat duha, sama-sama ikuti majlis ta'lim. Itu proses ibadah yang begitu lama dan panjang. Fantas dan sempurna lagi kalau kita menutupi ibadah itu dengan amal salih sedekah. Tapi nawaitu menuju kepada alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, menuju kepada ayat suratul Hadid 57 ayat 16. Dan sedekah kita sama-sama jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah jadikan kalbu kita khusyuk. Allah jadikan hidup kita insya-Allah lebih baik daripada yang sudah lalu, agar kita mendapatkan sisa umur kita indah dan mati pun kita indah. Saya mengajak semua bersedekah. Tidak ada kecuali, saya mengharapkan semua jamaah tanpa kecuali. Dan saya tidak menghitungkan berapa sedekah anda, terserah masing-masing. Tapi kalau anda ingin perubahan yang luar biasa, usahakan sedekah yang luar biasa. Dan selalu saya sampaikan, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Siap semua? Tolong bantu ibu-ibu, kumpulan sedekahnya ada di sana di belakang. Situ bapak-bapak, silahkan. Ini surban saya buka, tapi jangan dibawa pulang ya. Sana di bapak-bapak. Mohon maaf bapak ibu, sekali lagi jangan lupa nawaitunya. Nawaitu menuju insya-Allah sisa umur kita jauh daripada kezaliman, supaya kita diridai Allah dalam sisa umur kita. Kita tidak tahu, bisa jadi selama ini kita belum tentu dapat ridha Allah, tapi insya-Allah sisa umur kita dalam perjuangan, mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa. Sama-sama angkat tangan. Sama-sama bukakan hati kita. Tunjukkan kemiskinan kita, kebutuhan kita dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sama-sama kita tunduk kepala dan kita tunjukkan kefakiran kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa kita selepas ibadah yang sepanjang ini, selepas ibadah salat malam, subuh, duha, dan sama-sama kita belajar ilmu di kuliah duha di pagi hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa kita, dan mudah-mudahan Allah maha menijabah doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu. Berapapun ya Allah sisa umur kami mohon menjadikan sisa umur kami yang terindah, supaya sisa hidup kami menjadi hidup yang indah dan menghadapi kematian yang indah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami menghadapi banyak cobaan. Hati kami suka gelisah, hati kami belum sempurna iman, hati kami belum suci dan bersih. Masih banyak hal-hal yang Engkau tidak ridha. Ya Allah, rahmatilah kami, karena kami tidak kuat lagi menahan hawa nafsu kami. Kami belum menjadi hamba-Mu yang senantiasa bersyukur. Kami belum mampu menjadi hamba yang bersabar. Kami belum bisa menjadi hamba yang ikhlas. Ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami, agar kami senantiasa menjadi hamba yang ikhlas, hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersabar. Karena sungguh Engkau maha tahu isi hati kami. Walaupun kami belum sempurna mencintai-Mu, tapi sungguh ya Allah, Engkau maha saksi dan malaikat-Mu maha saksi. Kami sangat mencintai-Mu dan sangat mencintai Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami belum sempurna cintaan kami, tapi kami mohon ya Allah, dari rasa cinta kami, bawa kami bahagia dan selamat dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami akui banyak dosa kami, dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi. Berapa kali berbuat kezaliman kami ya Allah, dosa kami sudah melalui batas, tapi Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan. Engkau belum menghukumkan kami atas dosa dan maksiat kami. Engkau masih mengajak kami untuk bertaubat. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami bertaubatan nasuha. Ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, ya Allah, aku mohon untuk semua yang hadir serta keluarganya, ampuni segala dosanya ya Allah, dosa lahir, dosa batin. Aku mohon untuk semua yang hadir pulang di pagi hari ini ke rumahnya masing-masing sudah suci dari dosa maksiat ya Allah.
Diterima salat kami ya Allah, terima tahajud kami, terima i'tikaf kami. Jadikan i'tikaf kami, salat subuh kami, salat duha kami, majlis ilmu kami menjadi saksi baik bagi kami ya Allah dunia akhirat. Ya Allah, tutupilah kekurangan kami, tutupilah aib-aib kami, maafkan atas kesalahan kami. Baniasalah lidah kami, baniasalah ucapan kami, baniasalah perbuatan tangan kami, dan baniasalah perbuatan kaki kami. Dan kami takut dan malu tangan dan kaki kami menjadi saksi buruk bagi kami. Ya Allah, sucikan ya Allah seluruh tubuh badan kami ya Allah, agar kami menghadap-Mu dalam keadaan suci ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Allah, bagaimana Engkau menutupkan dosa kami saat berdosa? Kami mohon saat kami bertaubat diampuni segala kesalahan kami birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami memerlukan pimpinan-Mu ya Allah. Pimpinlah kami dalam sisa umur hidup kami, pimpinlah kami dalam rumah tangga kami, pimpinlah kami dalam berjuang dalam dunia ini, pimpinlah kami dalam ibadah, pimpinlah kami ya Allah dalam segala beramal salih. Ya Allah, pimpinlah kami dalam hidup dan mati kami ya Allah. Rahmatilah kami, karena kami sebagai hamba-Mu sangat membutuh rahmat-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah dan miskin, tidak terlepas dari rahmat dan pertolongan-Mu ya Allah. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami. Banyak dosa kami terhadap orang tua kami, banyak durhaka kami terhadap orang tua kami. Kami tidak mampu membalas dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau, jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ampunilah saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati kami semua, Engkau Maha tahu hajat kami. Ya Allah, aku mohon dalam nama-Mu yang agung dan mulia, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Man lakal asma'ul husna was sifatul ula. Aku mohon ya Allah, penuhi segala hajat jamaah sekalian ya Allah, hajat lahir, hajat batin, hajat dunia, hajat akhirat ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pimpinlah negara kami Indonesia. Indonesia yang kami cintai ya Allah lagi menghadapi banyak ujian. Ya Allah, angkat segala ujian dan cubaan Indonesia ya Allah. Jadikan negara Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, bukakan hati pemimpin kami di Indonesia menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang jujur dan amanat ya Rabbal Alamin. Jauhkan ya Allah kami, dan jauhkanlah negara kami dari segala bala dan musibah ya Rabbal Alamin. Lindungilah keluarga dan anak cucu kami, anak cucu kami ya Allah. Banyak kejahatan dunia, banyak kejahatan manusia, dan kami sangat mengkhawatirkan anak kami ya Allah terjumus dalam kezaliman dan terjumus dalam kejahatan. Ya Allah, jadikan anak dan cucu kami salih salihah ya Allah. Anak cucu kami ya Allah selamat bahagia dunia akhirat. Anak cucu kami penghafal Al-Quran. Anak cucu kami jauh dari segala godaan. Anak cucu kami ya Allah dalam lindungan-Mu ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, berikan kepada anak dan cucu kami, agar anak cucu kami menjadi anak yang berbakti, cucu yang berbakti, yang senantiasa mereka berjuang untuk menjaga nama baik keluarga kami ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, inilah permohonan kami. Engkau pernah perintah di dalam kitab-Mu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan menerima doamu. Inilah firman-Mu dalam Al-Quran, dan inilah doa kami sesuai firman-Mu ya Allah. Ya Allah, inilah permohonan kami sesuai perintah-Mu ya Allah. Kami mohon diijabah sesuai janjian-Mu, kami mohon diterima sesuai janjian-Mu, karena sungguh karena sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-Nya. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa neraka Jahannam. Wa qina adzaban nar. Karena kami tidak kuat disiksa di neraka Jahannam. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ya Allah di pagi hari ini. Berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad serta orang tua kami dan keluarga kami yang kami cintai ya Rabbal Alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.